Kembali lagi ya pada kalender ini, Sabtu 12 April 2025. Saya dihubungi dengan metode kontak body supernatural yang diyakinkan kepada saya memang benar terhubung dan terkait kepada orang-orang yang berdomisili alamat politik Indonesia. Kurang lebih mungkin demikian penjelasannya. Mereka ini politik nasional Indonesia Pulau Jawa. Kontennya menyatakan bahwasanya kontak body supernatural ini definitif diikuti juga oleh kalangan pribumi, termasuk juga orang Asia maupun kalangan orang kulit putih. Dan dinyatakan kepada saya, dihubungi saya, bahwasanya saya ini sebenarnya berkomunikasi kontak body supernatural dengan para pelaku ataupun tersangka yang saya maksudkan sejak tahun 2008. Mereka ini dinyatakan merupakan kehimpunan ataupun sindikat yang bermuara kepada politik nasional Indonesia, yang termasuk mereka kepada kepresidenan Indonesia sebelum Prabowo Subianto. Saya kurang jelas apa yang dikatakan oleh Irwan Cornel. Apa yang disampaikan oleh Irwan Cornel jangan dulu diutarakan begitu gamblang. Oh, baiklah. Bukan, maksud saya sebenarnya begini. Konteks supernatural ini satu poin saya ingin pastikan memang benar terjadi. Karena ini sudah jekat sekali radius kebenarannya kan, konteksnya berkomitmen dalam pengertiannya, dan juga menyangkut tentang urusan ketersangkaan ini. Definitif sebenarnya mengaku diri kepada saya dalam koridor yang tidak menghormati hak-hak saya di hadapan hukum. Definitif saya ini berstatus sebagai korban dan disendirikan saya dalam pengertian komitmen perkara ataupun alibi perkaranya, serupa seperti pepesan kosong. Demikian sebenarnya kan kurang cocok ya, kurang pas ya. Itu saja sebenarnya maksud saya, bukan ada yang lain. Bukan dalam maksud untuk mendiskreditkan ataupun mengucilkan orang perorangan. Maksud saya bukan begitu. Seperti mendiskreditkan, kurang lebih demikian. Istilah-istilah pengingatan saya sudah dicurangi juga di sini, seperti hilang ingatan saya di sini ya. Maksud saya demikian ya, dengan juga keterkaitan komplain kepada saya selaku saya ini warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, dan juga termasuklah kepada politik seperti itu ya. Kita kan warga negara Indonesia yang sudah terbuktikan perkaranya ya. Karena hal tersebut sesungguhnya saya ini punya hak yang sama di hadapan hukum maupun keterkaitan pemilu dalam pengertiannya politik begitu, pemilu, dipilih dan memilih gitu, mencalonkan diri, itu kan sama saya dengan kebanyakan orang. Nah, saya ini diancam itu keterkaitan perihal itu, yang mana dalam momennya juga konteksnya terhubung. Mereka ini mengaku sebagai pelaku tersangka supernatural, tidak perlu melalui jalur hukum begitu. Sungguhnya itu kan sebenarnya sudah kontradiksi itu. Dalam pengakuan itu kan sudah kontradiksi itu, yang mana saya ini disendirikan di sini secara komitmen perkara dan juga alibinya. Demikian sebenarnya urusannya. Bukan karena saya ini menuding ataupun mendiskreditkan orang tertentu, orang perorangan tertentu begitu. Yang mana kontennya juga menyatakan bahwa saya ini sebenarnya berurusan juga dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun serta-merta memanfaatkan saya untuk keterkaitan naik politik
berpolitik di tingkat nasional katanya, yang baru-baru ini terjadi, baru-baru ini naik daun sejak tahun setelah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Kontennya menyatakan demikian. Saya masih bisa memaksimalkan peringatan saya dalam momen-momen jam-jam ini, per jam ini. Sebenarnya seperti dihilang-hilangkan ingatan saya untuk keterkaitan mengevaluasi konteks yang saya terima ini. Itu saja sebenarnya, bukan mendeskripsikan ataupun menudingkan orang-orang tertentu. Kita kan sebenarnya sebagai warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum maupun keterkaitan politik ataupun pemilu lah, dalam penjelasannya kan, dalam pemahamannya. Sedang anggota OKP aja, ketua OKP aja punya hak untuk menjadi anggota DPR, kan begitu. Yang termasuk juga tukang becak juga begitu. Kenapa saya itu seperti dilarang-larang? Karena juga keterkaitan momen perkara ini katanya dalam bersamaan waktunya mereka ini pun mengaku diri sebagai pelaku ataupun tersangkanya. Itu kan sebenarnya sudah meleceh itu secara hak di hadapan hukum, yang mana saya sudah menyelenggarakan kewajiban saya keterkaitan pembuktian ataupun pertanggungjawaban perkara yang saya maksudkan, kan seperti itu. Itu saja sebenarnya. Maupun keterkaitan konteksnya ini menyatakan soal orang tua kandung saya, Bapak Adi Bana Ginting, itu pun sebenarnya secara terpisah maupun bersamaan sudah kita buktikan. Nah, begitu dia. Saya ini kan punya perkara yang semestinya bisa berdampak positif kepada saya, baik itu untuk keuangan ataupun eksekusinya, karena juga keterkaitan pengurusannya, pembuktiannya sudah dilangsungkan, kan begitu. Ya demikian sebenarnya, bukan maksudnya untuk mendiskreditkan. Konfirmasinya sejak dari awal pelaporan yang satu ini dinyatakan kepada saya, dihubungi saya bahwasanya saya ini merupakan awal dari kemunculan banyak tokoh-tokoh politik, termasuk juga kepala-kepala daerah ataupun juga yang menyangkut DPR sama saja. Dan mereka ini sudah mengkonfirmasi berstatus pelaku ataupun tersangka pada nama Irwan Cornel, namun pun mengaku tidak perlu mempertanggungjawabkan nama Irwan Cornel secara terpisah maupun menyangkut tentang orang tua kandung saya, Bapak Adi Bana Ginting. Demikianlah sebenarnya konteksnya yang terhubung, yang mana momen ini harus saya manfaatkan juga karena konteksnya menyatakan ini komunikasinya memang terhubung, memang tersambung. Karena itu nama Irwan Cornel harus mengusahakan pelaporannya, harus membuat rekamannya, seperti itu. Ya, sudah benar lah, kan begitu ya. Demikianlah makanya saya membuat rekaman ini. Namun pun bukan berarti mendiskreditkan, menunjuk, menuding begitu kan, seperti mengecilkan orang tertentu yang berkaitan ketokohan nasional ataupun baru muncul dia dari partai politik baru dan saya tudingkan berawal dari saya seperti itu, kan tidak begitu maksud utamanya. Di hadapan hukum saya ini berbicara ya, yang mana saya sudah diajarkan juga sejak saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ya, kendati pun di luar peradilan, tetap saja kita sebenarnya berbicara harus atas nama hukum untuk melindungi hak dan kewajiban kita di dalam sosial, kan begitu. Walaupun kita tidak sedang berada di dalam pengadilan, yang mana pada momen ini ya sama saja. Saya kan bukannya di luar dari negara Indonesia, tetap saya berdomisili di Indonesia kan, wilayah naungan hukum Indonesia. Kembali lagi, di hadapan hukum saya berbicara sebenarnya, saya ini menginginkan untuk komitmen perkara yang mensabotasi hidup saya ini. Saya ini definitif disadap orang, dimana secara negosiasi pun katakanlah begitu kan, tidak ada kejelasan niat maksud atau negosiasi kompromi yang dikatakan gitu, yang disampaikan seperti diperencanakan, diomongkan sama saya. Sesungguhnya dalam pemahaman saya ini kena bullying, saya ini korban, saya ini dari kejahatan metode supernatural, dan tentunya pembuktian sudah berlangsung. Saya ini berhak untuk ganti kerugian keuangan saya, reward perkara saya,
ya dalam pengertian standar sosial lah, ya kan? Mana pula saya ini mendapatkan ganti kerugian seperti uang jajan ataupun juga hitung-hitungan membeli sepeda motor. Itu kan tidak begitu, dengan penjelasan perkara pun yang sudah dibuktikan kan terkait perkara yang saya maksudkan. Nah, demikianlah sebenarnya mana saya ini ditudingkan sebagai pihak yang tidak perlu dipertanggungjawabkan katanya atas nama tokoh politik tertentu, ataupun juga baru saja muncul yang bersangkutan sebagai pemenang pemilu dari satu gubernur begitu, ataupun juga menyangkut kepada mantan presiden, presiden kelompok tukang becak, presiden negara Indonesia, presiden kalangan waria, para bencong-bencong. Nah, saya kurang ngerti juga lah, kurang jelas lah saya bagaimana urusannya. Namun pun kan sebenarnya kita sama-sama warga negara Indonesia di sini, tentu punya hak kan gitu kan, untuk keterkaitan gangguan yang kita alami sudah kita pelaporkan, ya dapat ganti kerugian kita. Kendati pun termasuk juga tentang orang tua kandung kita pun kan sudah kita pertanggungjawabkan itu, Adibana Ginting itu sudah saya rekam, videokan melalui internet. Karena saya rasa itu kan sudah cukup untuk keterkaitan kepastiannya. Saya yakin tidak terlalu condong saya salah dalam memaparkan Adibana Ginting ini, orang tua kandung saya ini. Mana pula saya mengeksekusinya hanya karena saya ini berperkara sepihak dengan Adibana. Namun pun tentu kan di dalam hukum tetap bisa saya nantikan urusan eksekusinya. Ya begitu. Tidak sendirian. Kalau sendirian saja saya mengeksekusi ataupun berperkara sepihak begitu, sementara ini urusan pun berlangsung terus, bagaimana? Itu kan sudah mencerobohi saya sendiri, itu namanya. Nah, demikian juga tentang saudara-saudari kandung saya. Ya, menantikanlah tentang gambaran masa depan ya, tentang gambaran masa depan. Kalau memang sudah melewati perkara ini nantinya saya, ya termasuk juga jadi anggota DPR. Kalau bisa jadi gubernur, jadi gubernur. Kalau bisa jadi presiden Indonesia, jadi presiden Indonesia saya. Itu kan semuanya harapan semua orang yang sesungguhnya dilegalkan di hadapan hukum. Ada ketentuan di hadapan hukum kan. Ini cuma terkecuali kalau anggota PKI. Ini kan sudah milenium, bukan anggota PKI, kan begitu. Ya demikianlah terlebih dahulu katanya. Mudah-mudahan saya bisa menggambarkannya, karena sesungguhnya saya mengkonferensikan ini untuk acuan perkara saya juga, karena dinyatakan sudah semakin jelas sebenarnya muaranya ketersangkaan ataupun pelaku supernatural ini. Dinyatakan bahwasanya orang tua kandung saya Adibana merupakan awal dari pendiskreditan perkara saya. Nah, keterkaitan sebenarnya poin-poinnya adalah tentang ekonomi keuangan Adibana yang secara kelihatan mata adalah orang miskin, bukan orang kaya raya. Dan keterkaitan pun masalah harta warisan mertuanya, kakek dan nenek saya, untuk menyatakan serupa juga. Pendiskreditan tentang Bapak Adibana, dia menyangkut dia kepada Monumental Nasional Indonesia, ataupun juga tentang agama Kristen ataupun Islam, dan berlanjut kepada saya sebagai anak kandungnya. Demikian sebenarnya tadi konfirmasinya. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Demi nama Tuhan lah ya, pada akhirnya ya kan, ya kita berharap untuk keberhasilan hidup saya ini, di mana menyangkut juga tentang perkara ini. Saya seperti dikecoh ataupun di hipnotis dalam ingatan ataupun pernyataan-pernyataan saya ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Bodhi Satya.